Welcome to Medic Pro Talk, Talking with the Pro. Selamat datang di podcast pertama Medic Pro bersama saya Dr. Adhika Putra Rahmatullah, dan bersama saya di sini sudah hadir head doctor dari Medic Pro. Hai, saya dengan Dr. Feni. Oke, Dr. Feni, hari ini kita mau bahas nih tentang treatment yang lagi viral banget di medsos. Kayaknya orang-orang semua lagi happening banget buat ngebicarain treatment ini, yaitu treatment endolift nih. Gimana sih sebenarnya menurut Dr. Feni? Udah berapa sering Dr. Feni pegang pasien endolift sebenarnya, Dok? Ya, jadi kurang lebih hampir 1 tahun memang treatment andalan Medic Pro saat ini adalah namanya treatment endolift. Kurang lebih pasien yang saya tangani mungkin sekitar 200-an pasien ya saat ini. Ya. Sebenarnya rata-rata pasien tuh datang dengan keluhan apa sih sehingga Dr. Feni akhirnya menyarankan untuk menggunakan endolift? Oke, berawal dari mungkin cerita pertama kali dulu ya, kenapa saya memutuskan mengadakan treatment endolift ini di Medic Pro. Jadi endolift ini sebetulnya sudah ada sejak mungkin 4-5 tahun lalu. Saya sudah mulai tahu tentang treatment ini. Cuma saat itu memang di Indonesia tuh belum ada. Jadi waktu itu saya mulai tertarik saat saya mengikuti salah satu seminar di Eropa, dan pembicara-pembicara sana sedang membahas tentang treatment ini, dan saat itu saya langsung tertarik dengan treatment ini. Mengapa demikian? Karena menurut saya, ya kita tahu ya dok, sebagai dokter estetika itu kita punya keterbatasan dengan treatment yang kita jalani selama ini. Tidak ada salahnya sih dengan facelift surgery. Facelift surgery itu adalah treatment yang salah satu treatment andalan juga. Cuma kan tidak semua pasien sudah siap menjalani itu. Nah, sedangkan treatment estetika yang kita jalani selama ini, mungkin Dr. Dika setuju ya, seperti yang kita jalani laser, botox, filler, thread lift, dia punya keterbatasan yang tidak bisa menyamakan dengan facelift surgery. Setuju ya. Nah, endolift ini merupakan treatment yang sebetulnya ada di antara itu, Dr. Dika. Jadi yang tidak bisa kita tangani selama ini dengan treatment itu, tapi kita menyerupai hasil mendekati facelift surgery. Berarti awalnya sebetulnya ada masalah bahwa pasien datang itu dengan keinginan untuk lebih shaping, tapi kita mempunyai keterbatasan dalam treatment selama ini. Ya, dok, betul. Ya? Nah, terutama pasien-pasien yang begini nih, dok, kok muka saya makin lama makin turun, double chin saya kok makin tebal, saya sudah melakukan meso berkali-kali di double chin saya, tapi kok kayaknya kurang signifikan. Hasil ada sih dok, tapi kayaknya capek ya dok berulang-ulang, dan biaya juga dijumlahkan jadi banyak juga ya. Terus pipi cabi yang memang tidak bisa di treatment hanya dengan treatment laser atau filler saja. Biasanya kalau cabi kan orang melakukan operasi seperti sedot lemak atau buccal fat removal, tapi ya balik lagi bahwa tidak semua pasien siap untuk melakukan treatment surgery itu. Tapi kalau misalkan kita bandingkan nih hasil endolift dengan hasil facelift surgery yang misalnya dengan sedot lemak misalnya, katakanlah Dr. Feni, seberapa impair sih, seberapa sebanding sih endolift dengan treatment facelift surgery? Ini menarik sih, sebenarnya tidak ada jawaban yang pasti, karena ini kan balik lagi ke tipe, jenis, dan masalah pasien, juga ekspektasi pasien seberapa tinggi. Namun kalau boleh saya kira-kira saja ya, let's say kalau treatment surgery itu nilainya di mata saya ya 7-8 misalnya. Nah, treatment kayak selama ini kita jalanin, treatment estetik, filler, botox, tanam benang, mungkin ada di kepuasan 4-5 ya. Nah, endolift ini mungkin ada di tengah-tengah itu, mungkin di 6-7. Mungkin seperti itu ya bayangannya. Jadi sebetulnya tetap endolift saya tidak pernah menyamakan sama persis dengan surgery ya, supaya bisa saling paham juga. Jadi tidak bisa dikompar apple to apple. Pasti yang namanya surgery pasti hasil lebih signifikan karena ada sesuatu yang kita buang ya, ada sesuatu yang kita jahit. Tapi kan ada plus, ada minus. Plus minusnya adalah ya di surgery downtime mungkin lebih lama ya. Ada bekas sayatan yang mungkin nggak semua orang mau seperti itu. Tentunya juga risk lebih besar. Nah, endolift mungkin meminimalkan resiko-resiko yang ada di surgery itu dengan downtime yang lebih minimal, tanpa sayatan juga, ya kan. Selain dia juga contouring, endolift itu juga bisa untuk perbaikan skin texture juga loh dok Dika, yang tidak ada di surgery. Jadi skin quality, skin texture, scar semua improve. Nah,
Kalau tadi kita berbicara jembatan antara filler botox benang dengan surgery. Nah, kalau kita bandingkan dengan treatment-treatment yang sama-sama di ranahnya shaping gitu ya dok, kayak misalnya kita bandingkan dengan alat-alat yang menggunakan ultrasound misalnya gitu. Nah, itu gimana menurut dokter Feni? Apakah ini lebih ultimate atau misalnya? Oke, sebetulnya tidak bisa dibandingin juga ya, karena targetnya beda. Kalau ultrasound itu kan targetnya adalah smash otot ya, jadi tujuannya itu adalah mengencangkan otot permukaan atas atau otot smash. Oke, dokter Feni. Tadi dokter Feni cerita bahwa Endolift ini menjembatani antara filler, botox, benang dengan face surgery gitu ya. Nah, bagaimana sih kalau kita mau membandingkan Endolift ini hasilnya dengan alat-alat face contouring yang lain, misalnya seperti yang berbasis ultrasound atau radiofrekuensi atau laser yang lainnya? Mungkin dokter Feni ada pengalaman? Oke, jadi saya sendiri pun sampai sekarang masih sih menggunakan teknologi itu karena supaya kita bisa memberikan pilihan ya ke pasien. Namun contohnya seperti radiofrekuensi. Radiofrekuensi kan juga tujuannya untuk tightening, untuk membuat kulit kita lebih kencang, terus di sebagian fat di wajah pengen dikecilkan juga dengan si radiofrekuensi ini. Tapi radiofrekuensi itu memiliki keterbatasan. Suhu yang bisa dicapai itu kan hanya 43 sampai 46 derajat. Jadi pembakaran lemak itu terjadi biasanya di atas 45 derajat. Di atas 45 derajat. Sedangkan kalau kita paksakan mesin radiofrekuensi itu mencapai suhu itu, bayangkan tujuan kita adalah lapisan lemak. Permukaan kulit yang mengenai mesin dari radiofrekuensi itu pasti akan tidak kuat atau bisa terbakar. Nah, itulah hambatannya kenapa. Kalau misalnya Endolift, dia tidak perlu melewati lapisan-lapisan tadi yang lapisan kulit luar. Dia langsung masuk ke dalam lapisan lemak yang kita inginkan. Jadi, melakukan pembakaran lemak tanpa merusak atau membakar lapisan di permukaan kulit atas. Nah, itu sih. Terus ultrasound. Ultrasound itu targetnya lebih ke otot smash. Jadi dia otot smash itu tuh adalah suatu lapisan di bawah lapisan kulit, tapi tepat di atas permukaan otot yang fungsinya juga untuk memberikan fondasi atau contouring di wajah. Nah, semakin bertambah usia, lapisan otot itu makin mengendur. Nah, tujuan dari ultrasound ini sebetulnya adalah mengencangkan kembali otot smash itu. Tapi pada kenyataannya memang tidak seefektif Endolift. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan contouring pada lapisan otot itu tadi. Nah, itu sih. Nah, terus seperti thread lift ya. Thread lift dulu juga saya banyak melakukan tindakan thread lift, tapi menurut saya thread lift juga punya keterbatasan. Thread lift itu kan tujuannya adalah menarik atau mengangkat ya lapisan permukaan kulit yang kendur tadi direposisi kembali ke bagian atas, betul ya. Tapi thread lift sendiri kan tidak punya fungsi melakukan pembakaran lemak yang tidak kita inginkan. Jadi sebetulnya kita hanya mereposisi sementara saja sih. Jadi menurut saya betul. Jadi menurut saya kurang efektif juga akhirnya. Nah, Endolift ini bisa menjawab semua itu. Jadi dia itu targeted yaitu dengan lapisan fat yang kita tidak mau ya, supaya lemak itu mengecil, terus tapi secara bersamaan melakukan tightening juga di seluruh lapisan kulit. Nah, kalau misalnya tadi dokter Feni cerita bahwa alat-alat yang lain itu misalnya melakukan pada target-target organ yang berbeda gitu ya. Apakah dokter juga melakukan treatment Endolift ini masih digabungkan dengan treatment yang lain yang seperti kita sebut, atau cukup dengan Endolift saja kita nggak perlu lagi menggunakan yang lain? Oke, balik lagi sebetulnya ke tipe jenis atau masalah pasien juga ditentukan dengan budget pasien ya tentunya. Tapi menurut saya semua treatment itu bisa saling bekerja sama. Jadi saya nggak bilang bahwa sudah ada Endolift, treatment lain tidak perlu dipakai. Nggak juga. Kenapa? Endolift ini kan sebenarnya bertahan sebetulnya bisa 2-3 tahun loh. Bahkan bisa sampai 5 tahun di beberapa pasien. Nah, saya selalu menyarankan di antara treatment-treatment Endolift itu boleh tetap dikombinasikan dengan treatment-treatment tadi. Jadi supaya hasilnya juga lebih efektif, lebih jangka panjang gitu. Nah, tadi dokter bercerita bahwa Endolift ini salah satu target organnya adalah lemak gitu kan. Nah,
Itu kalau misalkan kita bertemu dengan pasien yang memang mukanya berlemak gitu ya. Nah, kalau misalkan pasien ini datang dengan kondisi yang nggak terlalu berlemak kok muka saya dok, cuman saya turun gitu loh, ngegelayut. Nah, ini gimana? Apakah nanti dia makin kempot gitu dengan menggunakan Endolive atau gimana pengalaman dokter Feni? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali sih ya. Banyak sekali pasien menanyakan soal ini. Jadi gini, Endolive itu bukan semerta-merta menghabiskan semua lemak gitu. Jadi kita bisa setting di mesinnya itu dari powernya, panjang gelombangnya, mana sih area yang mau dihancurkan lemaknya, tapi mana sih yang tidak mau dihancurkan lemaknya, tapi hanya untuk tightening saja. Jadi itu kelebihannya. Nah, jadi dokter ini yang memiliki peranan penting nih dengan hasil Endolive. Makanya kenapa Endolive itu sangat berhubungan dengan art dan skill dokter juga, karena dokternya akan mendesain bagian mana sih yang lemaknya mau saya hilangkan. Berarti tidak serta-merta bahwa dokternya menyerahkan kepada alat ya? Betul. Bagian mana sih yang mau di tightening, mau dinaikkan gitu. Makanya kenapa saya bilang Endolive ini treatment dengan nama lain adalah untuk fat sculpting. Jadi dia pembentukan gitu. Jadi jangan khawatir dokter Dika. Jadi pasien yang misalnya memang mukanya sudah lemaknya kurang atau volume loss, tapi terus turun pengen di Endolive, bisa. Jadi Endolive bisa untuk melakukan pengencangan pada kulit yang sagging itu. Tapi dengan syarat kalau suatu saat memang setelah hasil Endolive-nya maksimal, misalnya di bulan ke-6, 3 dan ke-6, pasien bilang, dok, area ini masih tetap saya masih ngerasa kosong. Nah, itulah kita kombinasi dengan filler. Jadi bukan berarti setelah di Endolive tidak perlu treatment lain, tergantung. Karena Endolive kan tidak memberikan volume, ya kan? Tetap kita mungkin akan bisa komunikasikan dengan filler ataupun treatment-treatment yang lain. Gitu. Walaupun belum tentu ya dok, ada juga yang pasien ngerasa, dok setelah di Endolive saya rasa muka saya udah lebih naik, lebih kencang, saya rasa sudah tidak perlu filler, ya berarti kita tidak butuhkan. Ya. Nah, tadi dokter kita banyak bercerita tentang wajah gitu ya dok, padahal kita tahu bahwa yang namanya lapisan lemak, kulit itu kan nggak cuma di wajah ya, di seluruh tubuh. Nah, apakah Endolive ini bisa kita kerjakan juga di bagian-bagian tubuh yang lain atau dia memang cuma buat wajah doang gitu sebetulnya? Oh bisa banget, justru memang Endolive ini bisa untuk semua area, terutama area lemak yang kita tidak inginkan ya. Contoh misalnya lengan yang berlemak atau menggelambir, bisa juga paha atau bra fat dan perut. Jadi sama cara kerjanya sama seperti di wajah. Di waktu bersamaan dia akan melarutkan atau meluluhkan lemak yang kita tidak mau. Terus di waktu yang bersamaan juga dia mengencangkan kulitnya. Yang membedakan adalah di jenis fibernya dokter Dika dan kekuatan power yang digunakan gitu. Jadi fiber yang digunakan untuk di body itu lebih besar daripada fiber yang digunakan di wajah. Seperti apa sih dok sebenarnya fibernya? Ini sebagian fiber bekas yang saya kumpulin ya, ada banyak macam nih fiber di sini. Jadi fiber ini itulah yang menjadi media penghantar nantinya saat kita melakukan Endolive. Nah, oh ya, tadi saya belum menjawab pertanyaan, apa sih beda laser ini dengan laser yang lain? Ini kan Endolive itu sebenarnya teknologinya laser juga, tapi apa sih bedanya dengan laser yang lain? Oke, jadi laser-laser yang konvensional pada umumnya, dia itu kan bekerja hanya melalui permukaan kulit, ya, dengan sinar. Nah, terus kalau Endolive ini, dia menggunakan fiber ini, Dok Dika. Jadi, fiber ini, saat akan digunakan, fiber ini akan masuk ke dalam lapisan kulit pasien, tepatnya di dalam lapisan lemak ataupun di lapisan dermis untuk menghancurkan lemak yang kita tidak mau tadi. Jadi langsung masuk ke dalam lapisan kita mau tanpa merusak atau membakar lapisan di permukaan kulitnya. Dan satu fiber ini berlaku untuk satu pasien ya dokter Dika. Jadi tidak bisa digunakan untuk pasien lain. Ataupun misalnya ada pasien yang sama, misalnya hari ini melakukan Endolive, besok melakukan lagi Endolive di area lain, juga tetap kita buka yang baru. Jadi satu fiber, satu pasien, satu tindakan. Satu tindakan. Betul. Ya? Saya boleh lihat fibernya? Boleh, silakan. Nah ini ya, fibernya tipis banget sebenarnya, masuk itu ke termasuk yang gede loh dokter termasuk Dika. yang besar ya? Ini yang paling kecil, yang setipis rambut. Ini seperti ini. Oh ini lebih tipis lagi. Nah jadi yang tipis itu bisa di area mata dokter Dika. Ini untuk area mata. Iya, area yang tipis.
Terus yang itu kita sebutnya fiber 200 mikron, jadi paling tipis. Di tengah-tengahnya ada 300 dan 400 biasanya untuk area wajah, dan yang paling besar 600 itu biasanya untuk body. Ya. Nah ini kalau di area mata misalnya gitu dok, itu untuk apa sebetulnya fungsinya? Apakah untuk misalnya kantong mata atau yang lain atau Ya sama, jadi untuk area mata juga bisa mengurangi lemak berlebihan di bawah mata, sekaligus juga untuk mengencangkan kulit sagging di sekitar mata. Sekitar mata juga ya. Oke. Nah kalau dari pengalaman dokter Feni mengerjakan pasien-pasien endolift, apa dok yang paling kasus yang paling sulit atau yang paling menarik atau yang paling memorable yang pernah ada dan akhirnya ditangani dengan menggunakan endolift? Kalau paling sulit menurut saya semua case punya kesulitan masing-masing ya. Tapi biasanya yang sulit itu biasanya pasien yang sudah banyak melakukan tindakan yang di campur-campur ya dok, dalam arti misalnya sudah melakukan tindakan berbagai jenis penginjeksian gitu ya, yang biasanya menimbulkan masalah sih biasanya, misalnya berjendul misalnya, atau waktu itu saya pernah ketemu pasien after melakukan suatu tindakan, dia sih bilangnya melakukan tindakan penginjeksian kolagen stimulator ya. Mungkin pada pasien ini dia mengalami reaksi perlawanan dokter Dika, jadi mungkin setahun kemudian kalau nggak salah dia bilang area yang disuntik menjadi seperti berjendul dan keras, juga infeksi. Nah kalau dulu sebelum ada endolift memang biasanya case seperti ini akan dibawa ke ranah biasanya surgery dong, akan dilakukan pembersihan gitu, diangkat gitu ya. Nah kebetulan endolift ini memang punya fungsi juga, yaitu untuk meluruhkan atau menghancurkan permanen filler yang tidak diinginkan atau reaksi-reaksi filler seperti granuloma, bisa ditangani juga dengan endolift ini. Jadi saat itu saya lakukan langsung treatment endolift ini pada granuloma pasien, dan walaupun satu kali sudah menunjukkan hasil yang cukup drastis sih dokter Dika, granulomanya berkurang, terus kulitnya permukaan juga jadi lebih rata. Oke, mungkin saya terangkan sedikit bahwa granuloma itu adalah reaksi peradangan yang muncul pada kulit atau pada jaringan yang diakibatkan oleh adanya benda asing yang ditolak oleh tubuh gitu ya dokter Feni ya. Nah kemudian dokter Feni, yang saya juga ingin tahu sebetulnya yang kadang-kadang pasien tanyakan, dok ada downtime nggak sih? Atau dok apa sih reaksi yang paling tidak menyenangkan dari melakukan endolift yang kira-kira harus menjadi pertimbangan pasien pada saat mau melakukan tindakan? Oke, berbicara downtime. Sebelum bicara downtime, mungkin saya jelaskan sedikit prosedur endolift ya dok ya. Jadi endolift itu sebenarnya tekniknya simple sih dok ya. Pasien datang seperti biasa, muka pasien dibersihkan, terus dokter akan mendesain atau memarking bagian mana yang akan dikerjakan, bagian mana yang akan dibentuk ya kan. Nah setelah itu prosedur selanjutnya adalah pasien dilakukan anestesi. Nah anestesinya memang bukan berupa anestesi oles dok, karena kalau anestesi oles sepertinya kurang ya. Jadi kita melakukan anestesi tumesen namanya. Apa itu anestesi tumesen? Anestesi yang berupa injeksi dilakukan di area yang ingin dikerjakan endolift, diratakan gitu dok. Dimasukkan dengan cara disuntikan, biasanya menggunakan kanula. Ya, sebetulnya tahap yang paling tidak nyaman sebetulnya adalah hanya di tahap ini dok. Jadi pasien merasa seperti biasa ya, disuntik terus perih yang membuat pasien mungkin kurang nyaman. Tapi bukan tidak bisa ditahan sih dok, rata-rata sangat bearable. Dan setelah anestesi bekerja baru kita lakukan endolift. Nah endolift itu pas saat dikerjakan pasien sudah nggak merasakan apa-apa sih dokter Dika. Jadi pasien itu sangat nyaman saat dilakukan endolift, sudah tidak merasakan sakit. Kalau sampai pasien merasakan agak kurang nyaman atau sakit, biasanya dokter akan menambahkan sedikit anestesi pada saat di pertengahan jalan. Nah setelah itu tergantung berapa lama sih dok endolift, tergantung area yang dikerjakan, berapa banyak. Misalnya contoh, kalau pasien hanya mengerjakan endolift double chin aja, kurang lebih 1 jam setengah juga sudah selesai dok. Terus kalau full face sampai neck mungkin 2 sampai 3 jam. Jadi balik lagi ke seberapa banyak area yang ingin dikerjakan. Atau body mungkin membutuhkan waktu lebih lama.
Nah, pulang dari sini apa yang terjadi? Pulang dari sini pasien akan merasakan atau mengalami yang namanya pembengkakan. Itu which is itu wajar ya. Jadi setiap tindakan, apalagi melakukan suatu tindakan yang menggunakan panas atau heat energi, ditambah juga penyuntikan anestesi tadi, pasti akan menimbulkan reaksi bengkak ya. Di beberapa titik area wajah atau badan yang mungkin pembuluh darahnya banyak, bisa juga mengalami lebam. Ya. Namun jangan khawatir, itu merupakan proses normal. Sebetulnya bisa aja sih dokter Dika, misalnya dokter Feni bisa nggak sih bikin saya jangan terlalu bengkak atau jadi. Sebetulnya bisa aja, tapi biasanya kan power dari lasernya akan kita kecilkan, kita turunkan. Tapi menurut saya jadi kurang efektif ke pasien. Berarti yang hasil yang kita harapkan jadi tidak optimal. Betul. Gitu ya. Jadi kalau saya ngomong tidak ada downtime, no, saya tidak bilang endolift tidak ada downtime. Downtime endolift ada, tapi menurut saya minimum to medium. Jadi pasien tetap masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi mungkin di 5 hari atau 7 hari pertama itu adalah masa-masa yang paling bengkak ya. Pasien merasa mukanya menjadi lebih berisi atau bengkak, terus ada beberapa titik lebam. Nah, setelah hari ke-7 ke hari 14, ke hari 21, jadi 2, 3, 4 minggu kemudian lebam dan bengkaknya makin berkurang gitu. Apakah itu lebam bengkak itu terjadi di setiap orang atau itu variasi individu? Ada juga yang nggak bengkak misalnya gitu? Betul, jadi memang beda-beda setiap pasien. Tapi kalau tidak bengkak sih enggak ya, rata-rata bengkak, hanya derajat bengkaknya saja sih dok. Ada yang minimal sekali, 2 hari kemudian juga sudah seperti biasa. Tapi ada juga beberapa pasien yang mungkin 1 minggu atau 10 hari mengalami pembengkakan. Ada yang tidak lebam sama sekali, tapi ada juga yang mungkin lebam yang banyak dengan banyak faktor yang tadi. Misalnya dok, pasiennya, biasanya kita akan ingatkan pasien untuk tidak mengkonsumsi vitamin atau suplemen atau obat yang mengencerkan darah. Ya biasanya 5 hari sebelum tindakan, paling cepat 3 hari. Nah, kadang-kadang pasien lupa misalnya, nah itu biasanya berimpact kepada saat pengerjaan, lebamnya jadi lebih banyak gitu. Namun ya sekali lagi bengkak dan lebam ini sangat tolerir sih dan worth untuk hasilnya sih. Nah, ini saya jadi berpikir dok, kan kalau tadi dokter bilang bahwa si endolift ini dia berfungsi untuk menghancurkan lemak gitu ya, atau fat sculpting gitu. Nah kalau saya misalnya, saya pasien yang gemuk gitu ya, terus kayak saya berpikir, wah lemak saya bisa hancur, saya diet pakai endolift aja gitu, memungkinkan nggak sih dok? Yang pasti satu hal, endolift tidak menurunkan berat badan ya dok. Jadi hanya melakukan pembentukan ke lemak yang sisa-sisa lemak yang di area tertentu atau area kecil yang tidak kita inginkan. Tapi misalnya kalau misalnya obesitasnya satu badan, terus jumlah lemaknya besar, saran saya tetap lebih efektif melakukan liposuction atau surgery, bukan endolift gitu. Jadi hanya untuk sculpting atau membentukan di beberapa area tubuh yang berlebihan saja sih dok. Gitu. Jadi tadi dari uraian dokter Feni kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau kita sudah mengerjakan endolift bukan berarti bahwa kita bisa lepas bebas kemudian nggak diet lagi, nggak olahraga lagi ya dok ya. Kita tetap harus menjaga pola-pola hidup yang sehat walaupun sudah melakukan tindakan endolift gitu ya dok ya. Betul, jadi misalnya habis di endolift udah bagus nih, double chin-nya udah berkurang, pipi cabinya udah lebih tirusan, terus bodinya juga lebih langsing ya gitu. Tapi kalau kita nggak menjaga ya lemak bisa tumbuh lagi, maksudnya bisa double chin lagi, bisa cabi lagi pasti. Itu kan tidak berhubungan ya dengan hasil endoliftnya gitu. Nah tadi kita ngobrolin hasil nih dok. Berapa lama sih kita biasanya bisa mengharapkan hasil yang kita inginkan untuk terlihat, misalnya dari tadi kan kayak kita fungsi endolift salah satunya untuk mengangkat kulit-kulit yang sudah kendor gitu ya, itu berapa lama sih kita bisa lihat hasil-hasil itu menurut pengalaman? Jadi memang hasil endolift ini gradually ya dok. Awal hasil ada di bulan ketiga biasanya mulai terlihat ya. Hasil yang kasat mata ya dok. Maksudnya sebelum bulan ketiga di beberapa pasien di bulan pertama dan bulan kedua mulai terlihat improve dari skinnya dok, skin quality, betul. Tapi untuk tightening, fat meltingnya, lebih ke contouringnya, hasilnya tuh paling cepat dilihat di bulan ketiga. Tapi gradually terus terjadi ke bulan keempat, ke bulan kelima, 6, bahkan sampai 1 tahun. Jadi kalau pasien tanya saya, biasanya saya bilang di hasil maksimal tuh di 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 betul. bulan. Makanya dok, saya selalu wanti-wanti nih ke pasien.
pasien ini mau hasil instan atau enggak. Karena kalau maunya hasilnya cepet, terus terang nggak cocok dilakukan treatment Endolive ini. Kalau pasiennya nggak sabaran, saya suruh pasti kalau memang nggak mau hasil yang gradually, mau hasil cepat, memang baiknya jangan di Endolive, nanti pasiennya kecewa gitu sih dok. Jadi tapi kalau pasiennya memang saya itu memang tidak mau surgery, nggak apa-apa dok. Saya sabar kok menunggu hasil makin lama, karena Endolive ini memang makin lama makin bagus dokter Dika. Tanpa disadarin tuh gradually bahkan sampai 1-2 tahun pun hasilnya makin lama makin bagus, makanya terus terjadi gitu. Nah, tadi dokter juga bilang bahwa pada misalnya fat melting gitu ya, kita butuh hasilnya kita lihat sampai 6 bulan misalnya gitu. Nah, itu si lemaknya kemana sih dok? Oke. Jadi lemak yang sudah dibakar tadi itu kan sebenarnya sudah mati lemaknya, nekrosis, sudah tidak bisa tumbuh. Nah, nekrosis itu kematian selnya ya dok ya? Tubuh itu butuh waktu untuk menyerap lemak-lemak yang tadi sudah tidak bisa hidup tadi, itu nanti ada makrofag yang kita bahasanya kayak ada sistem imun yang ambil terus menyerap, nanti masuk ke drainase, kelenjar limfatik, terserap, intinya dibuang oleh tubuh bisa melalui urin, bisa melalui keringat gitu. Jadi secara metabolisme tubuh secara alami yang akan menyerap perlahan-lahan lemak yang tadi sudah dicairkan, maka lemaknya akan keluar dari tubuh gitu. Karena memang Endolive ini tanpa disedot ya. Gitu. Nah, dari tadi kan saya mulu nih yang ditanya, giliran saya yang bertanya nih kepada Dr. Dika. Kan Dr. Dika sendiri juga mengerjakan Endolive kan, sudah ke beberapa pasien. Gimana nih kalau dari Dr. Dika mungkin ada kesan, pesan apa sih bedanya treatment Endolive ini dengan treatment yang lain, atau kendala apa yang dokter alami, kasus seperti apa yang menurut dokter cukup berat gitu, bagaimana dokter? Jadi dari beberapa pasien saya punya beberapa highlight ya dok ya. Yang pertama memang untuk pasien yang kayak granuloma itu juga kan waktu itu kita lihat bahwa pasien-pasien seperti itu memang memiliki kekurangan kayak nggak bisa di anestesi gitu ya. Kemudian juga ya cuman ternyata dengan menggunakan tanpa anestesi pun sebetulnya masih bisa dilakukan ya. Jadi Endolive ini prosedur yang cukup nyaman untuk dikerjakan. Kemudian pernah juga saya dapat pasien yang dia sudah melakukan tindakan pengambilan lemak dengan menggunakan laser gitu ya. Ternyata liposuction laser. Kemudian ternyata ada scarring bekasnya gitu ya, yang mungkin juga itu sebuah bentukan granuloma juga. Kemudian akhirnya kita lakukan Endolive. Jadi maksudnya pasien dokter ini sudah melakukan liposuction laser, tapi kok mau Endolive? Maksudnya tidak berhasil atau bagaimana? Jadi dia melakukan tindakan liposuction laser, kemudian setelah selesai tindakan itu dalam beberapa bulan, ternyata di bagian yang dilakukan liposuction laser itu malah muncul jaringan-jaringan keras dok. Jadi bentuk perutnya tidak rata lagi, jadi bergelombang-bergelombang. Jadi dia merasa bahwa itu adalah hal yang tidak nyaman untuk ada di perutnya. Jadi mungkin maksudnya gini dok, pasien itu hanya melakukan liposuction tapi tanpa melakukan perbaikan dari kulit excessive skinnya ya dok ya. Jadi makanya makin gendur, makin gendur. Jadi setelah itu akhirnya dia melakukan tindakan Endolive ke kita gitu. Dan kemudian kalau pada pasien-pasien normal sebetulnya hasilnya sangat memuaskan ya dok ya. Dalam jangka waktu 3 bulan, 7 bulan kita bisa follow up. Ternyata memang kalau derajat kepuasannya sangat memuaskan gitu. Cuman memang ya tadi ada bengkak dulu di awal. Tapi ada juga pasien yang memang sebetulnya bengkaknya sangat minimal gitu ya. Jadi memang sangat individual sebetulnya untuk sisi efek samping gitu. Dan pada saat dikerjakan pasien sangat nyaman sih. Nah tadi jadi dok Tika, kalau misalnya ada yang nanya, dok jadi Endolive cukup sekali ya dok? Nah itu balik lagi ke case masing-masing pasien dokter Dika. Jadi seberapa banyak atau seberapa tebal lemak yang dia ingin hilangkan, atau seberapa parah sagging yang dia alami saat itu. Pada beberapa kasus walaupun jarang membutuhkan lebih dari pengulangan 1 kali dok, tapi paling cepat dilakukan pengulangan biasa 6 bulan sih dok. Oke, berarti setelah 6 bulan baru kita melakukan pengulangan berikutnya ya? Misal nih, setelah lakukan 1 kali dia ngerasa
lenganku kecilan nih dok, udah lumayan tapi kok kayaknya masih pengen lebih. Nah itu boleh dilakukan pengulangan itu di biasanya bulan ke-6 paling cepat gitu dok. Tapi apakah ada situasi khusus di mana endolift ini nggak boleh dilakukan dok? Ada nggak pasien-pasien? Mungkin ada beberapa ya, contoh seperti infeksi yang sedang aktif saat itu ya, yang terjadi di wajah ya sebaiknya infeksinya ditangani dulu ya. Atau jerawat yang sangat meradang saat itu dok, mungkin treatmentnya kita undur, kita tangani dulu jerawatnya sampai radangnya mereda, baru kita lakukan endolift. Juga apabila pasien saat itu sedang mengalami masalah kelainan saraf wajah, misalnya saat itu lagi mengalami Bell's palsy atau kelainan saraf motorik lainnya di wajah, baiknya di treatment dulu, disembuhkan dulu masalahnya, baru kita lakukan endolift. Bagaimana dengan pasien-pasien yang dalam kondisi hamil dan lagi menyusui? Apa boleh dilakukan dok? Sebetulnya endoliftnya sendiri memang tidak membahayakan, tapi sekali lagi ada anestesi yang dilakukan ya dok dengan jumlah yang lumayan. Jadi baiknya kalau saat pasien sedang hamil apalagi itu ya jangan. Juga menyusui ditakutkan cairan dari anestesinya ada sebagian masuk ke dalam air susu ibu. Jadi sebaiknya sih jangan, tapi ini bukan indikasi mutlak, tapi sebaiknya sih setelah melakukan proses menyusui itu dan berat badan juga udah lebih stabil ya dok. Salah satu alasannya berat badan juga udah lebih stabil saat ibu sudah tidak menyusui. Nah biasanya lebih efektif kita lakukan endolift. Ya. Nah dok, kalau misalnya pasien mau datang nih, kemudian dia merasa bahwa saya muka harus, tangan harus, perut juga harus, paha juga harus, bisa sekaligus nggak tuh dalam satu hari? Sebetulnya bukan tidak bisa dok, tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena ada dosis maksimal dari anestesi yang kita injeksikan. Jadi baiknya dipisah harinya saja dok. Misalnya hari ini mengerjakan lengan, besok atau lusa kembali lagi mengerjakan perut, dan kembali lagi besok mengerjakan paha. Saya rasa itu lebih bijaksana sih dok. Gitu. Dan juga waktu yang dibutuhkan kan jadi tidak terlalu panjang. Oke, pertanyaan terakhir dok, setelah melakukan endolift, apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan pasien? Atau apa yang harus dan tidak boleh dilakukan pasien? Kalau sebelum biasanya yaitu dok, kita sarankan pasien yang memiliki atau sedang mengkonsumsi suplemen atau vitamin pengencer darah, dikurangin dulu. Sebetulnya memang endolift ini bukan tindakan surgery yang sampai berdarah-darah sih, tapi tetap ada risiko saat pasien mengkonsumsi itu, jadi lebam atau resiko lebamnya lebih besar ya dok. Terus juga saat setelah melakukan endolift apa yang tidak boleh dilakukan? Biasanya saya saranin untuk 3 hari pertama pasien tidak menggunakan makeup dulu ya, karena ditakutkan ya walaupun memang tidak ada luka sayatan tapi ada luka-luka kecil yang mungkin belum sembuh sempurna, ditakutkan terjadi infeksi. Juga jangan dulu melakukan olahraga yang terlalu berat dok. Terlalu berat dalam arti olahraga yang membutuhkan pushing ke area wajah ya seperti yoga, pilates, weightlifting, mungkin 2 minggu pertama supaya apa dok? Penyembuhannya juga lebih cepat dok. Jadi kita tidak memperparah proses pembekalan yang terjadi dan juga ditakutkan pembuluh darah wajah itu masih belum sembuh sempurna. Nanti saat dia melakukan olahraga yang terlalu berat itu bisa terjadi pecah pembuluh darah dan akhirnya lebamnya malah makin banyak. Gitu itu aja sih. Di luar dari itu tidak ada sih dok. Pasien boleh melakukan kegiatan seperti biasa. Atau beberapa case boleh dibantu dengan dimasas wajahnya, masas limfatik supaya drenase pembuangan lemak yang kita lakukan dan juga pembekakannya lebih cepat berkurang. Nah itu tadi obrolan kita tentang endolift bersama saya Adhika Putra Rahmatullah dan rekan saya Feniko. Kita sudah bahas semua hal tentang endolift dari prosedurnya, fibernya seperti apa, downtime-nya, dan hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan oleh teman-teman yang menginginkan untuk melakukan tindakan endolift. Tapi kalau masih ada pertanyaan yang mengganjal dan belum terjawab pada Medic Pro Talks kali ini, teman-teman boleh tanyakan kepada admin kita di Instagram @medicpro atau boleh juga komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube kita. Kemudian juga jangan lupa untuk ikuti episode-episode kita berikutnya. Tetap stay tune di Medic Pro Talks.
Medic Pro Talks, Talking with the Pros.